Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rizkolo dengan NIM 1801386 dari jurusan S1 Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi ilmu mengenai hal yang telah saya pelajari pada mata kuliah Elektronika Telekomunikasi. Dalam mata kuliah Elektronika Telekomunikasi ini, banyak sekali hal yang dapat dibahas, dan tentunya berkaitan dengan bidang teknik elektro. Salah satunya adalah osilator klep. Sebelum jauh membahas mengenai osilator klep ini, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu osilator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian apa itu osilator. Osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Jadi, gelombang sinyal yang dihasilkan ada yang berbentuk gelombang sinus atau sinusoid wave, ada yang berbentuk gelombang kotak atau square wave, dan ada juga yang berbentuk gelombang gigi geraji atau sawtooth wave. Nah, pada dasarnya, sinyal arus searah atau DC dari pencatu daya atau yang biasa disebut dengan power supply akan dikonversikan oleh rangkaian osilator menjadi sinyal arus bolak-balik atau sinyal arus AC, sehingga menghasilkan sinyal listrik yang periodik dengan amplitudo konstan. Tiga istilah yang berkaitan erat dengan rangkaian osilator adalah periodik, amplitudo, dan frekuensi. Jadi secara lengkap, osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang dapat membangkitkan getaran listrik dengan frekuensi tertentu dan amplitudonya tetap. Dasar dari sebuah osilator yaitu sebuah rangkaian penguat dengan sistem feedback, yaitu sebagian sinyal keluaran yang dikembalikan lagi ke masukan dengan fase dan tegangan yang sama, sehingga terjadi osilasi yang terus-menerus. Beberapa gelombang yang dapat dihasilkan oleh osilator yang sebelumnya sudah dijelaskan yaitu terdapat tiga, yaitu persegi, segitiga, dan berbentuk gergaji atau denyut pulsa. Jadi, osilator adalah rangkaian yang sangat penting dalam sebuah komunikasi radio. Sebab, gelombang elektromagnetik hanya bisa terpancar bila ada arus listrik yang berubah. Dan cara termudah untuk mendapatkannya adalah dari osilator. Jadi, fungsi utama osilator adalah sebagai pembangkit gelombang pembawa atau pembangkit gelombang carrier. Fungsi penting lain dari osilator adalah ketika gelombang pembawa itu harus digeser frekuensinya ke frekuensi lain yang dikehendaki. Jelas bahwa pergeseran frekuensi membutuhkan osilator. Syarat penting bagi sebuah osilator adalah kestabilan. Dalam arti, frekuensinya tidak mudah berubah. Akan tetapi, pada praktek atau pada kenyataannya, justru lebih banyak dibutuhkan osilator yang frekuensinya mudah diubah-ubah atau variabel. Dua kondisi ini terlihat saling bertentangan. Stabil artinya frekuensi harus tetap, tetapi di sisi lain, frekuensi ini harus mudah untuk diubah-ubah. Osilator terbagi menjadi beberapa jenis, dan salah satunya osilator yang paling banyak digunakan dalam dunia elektronika adalah osilator klep. Selain membahas tentang osilator klep, di sini terdapat beberapa jenis osilator. Yang pertama ada osilator Hartley. Nah, osilator ini adalah osilator elektronik. Frekuensi osilator ini ditentukan oleh rangkaian yang disetel. Jadi, rangkaian yang telah disetel terdiri dari kapasitor dan induktor. Karenanya merupakan osilator LC. Pada tahun 1915, oleh insinyur Amerika Ralph Hartley telah menemukan osilator ini. Fitur dari rangkaian osilator Hartley
adalah rangkaian tune terdiri dari kapasitor tunggal secara paralel dengan dua induktor yang dipasang secara seri. Dari koneksi pusat, kedua induktor untuk tujuan osilasi. Sinyal umpan balik diambil. Selanjutnya, ada osilator Colpitts. Osilator ini digunakan pertama kali di Amerika oleh Edwin H. Colpitts pada tahun 1918. Osilator ini merupakan kombinasi dari kedua induktor dan kapasitor. Fitur dari osilator Colpitts adalah umpan balik untuk perangkat aktif dan mereka diambil dari pembagi tegangan dan terdiri dari dua kapasitor yang secara seri melintasi induktor. Selanjutnya, teori mengenai osilator klep. Osilator klep termasuk jenis osilator L dan C. Osilator klep tersusun dari 3 buah kapasitor dan 1 buah induktor. Konfigurasi osilator klep sama dengan osilator Colpitts, namun ada penambahan kapasitor yang disusun secara seri dengan induktor. Osilator klep diperkenalkan oleh James K. Clapp pada tahun 1948. Osilator klep adalah versi modifikasi dari osilator Colpitts dengan kemantapan frekuensi yang jauh lebih baik. Frekuensi ditentukan oleh deret kondensator atau C3 dan induktor yaitu L0 dan bukan oleh kondensator yang sejajar dengan C1 dan C2. Seperti dalam rangkaian osilator Colpitts standar, untuk osilator klep dan umpan balik positif diadakan atau dimulai dari C1 dan C2. Kondensator-kondensator ini harus jauh lebih tinggi harganya daripada nilai C3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan apa sih osilator klep itu. Nah, osilator klep adalah salah satu jenis osilator yang efektif digunakan untuk pembangkit gelombang sinusoidal pada rentang frekuensi antara 10 kHz sampai dengan 10 MHz. Nah, osilator ini menggunakan rangkaian L dan C, yaitu induktor dan kapasitor, dan umpan balik positif melalui suatu pembagi tegangan kapasitif dari rangkaian. Pada osilator klep digunakan 2 kapasitor sebagai pengganti kumparan yang terbagi balikan dikembalikan dengan menggunakan medan elektrostatik melalui jaringan pembagi kapasitor. Frekuensi ditentukan oleh 2 buah kapasitor yang terhubung secara seri dan sebuah induktor. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari osilator klep. Osilator klep ini diciptakan oleh James Killon Clapp pada tahun 1948. Menurut Fakar, osilator dari jenis ini dikembangkan sendiri oleh beberapa penemu, dan satu dikembangkan oleh Goriet telah beroperasi di BBC sejak tahun 1938. Osilator klep adalah salah satu dari beberapa jenis osilator elektronik dibangun dari transistor atau yang biasa disebut tabung vakum dan feedback positif jaringan dengan menggunakan kombinasi dari induktansi atau L dengan kapasitor atau C untuk penentuan frekuensi. Demikian juga disebut osilator LC. Osilator klep termasuk jenis osilator LC. Osilator klep tersusun dari 3 buah kapasitor dan 1 buah induktor. Konfigurasi osilator klep sama dengan osilator Colpitts, namun ada penambahan kapasitor yang disusun secara induktor, yaitu yang kita biasa sebut dengan L secara seri. Mengacu pada sirkuit nasional dalam gambar, jaringan terdiri dari induktor tunggal dan 3 kapasitor. Kapasitor C1 dan C2 membentuk suatu pembagi tegangan yang menentukan jumlah tegangan umpan balik diterapkan pada masukan transistor. Osilator klep adalah osilator Colpitts yang memiliki kapasitor tambahan ditempatkan secara seri dengan konduktor. Sebuah sirkuit klep seringkali lebih dipilih daripada sirkuit Colpitts untuk membangun sebuah osilator frekuensi variabel dalam Colpitts atau yang biasa disebut dengan FVO. Pembagi tegangan berisi kapasitor variabel, baik C1 maupun C2. Hal ini menyebabkan tegangan masukan untuk variabel juga kadang-kadang membuat sirkuit
Colpitts kurang kemungkinan untuk mencapai osilasi atas sebagian dari rentang frekuensi yang dibutuhkan. Nah, masalah ini dihindari dalam rangkaian klep dengan menggunakan kapasitor tetap dalam pembagi tegangan dan kapasitor variabel secara seri dengan induktor. Osilator klep memiliki kestabilan frekuensi yang sangat bagus. Ini adalah variasi sederhana dari osilator Colpitts. Tangki kapasitasi total adalah kombinasi seri C1 dan C2. Induktansi efektif L. Tangki bervariasi dengan mengubah reaktansi bersih dengan menambahkan dan mengurangkan reaktansi kapasitif melalui C3 dari reaktansi induktif atau L. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat rangkaian osilator klep menggunakan software multisim. Selanjutnya ini adalah contoh rangkaian sederhana dari osilator klep yang disusun atau dibuat menggunakan program multisim. Yang pertama kita membutuhkan input sebesar 12 volt yang terhubung dengan R1 sebesar 8,2 kilo dan juga terhubung dengan L1 sebesar 30 mH. Lalu di bawahnya terdapat sebuah transistor yang terhubung dengan R4 sebesar 1 kilo dan juga R3 sebesar 4,7 kilo. Lalu di sebelah kanan terdapat tangki dari rangkaian osilator ini yang terdiri dari 3 kapasitor dan juga 1 induktor. Lalu pada bagian kanan atas ada sebuah frekuensi counter dan juga osiloskop untuk mengamati nilai hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan hasil simulasi dari rangkaian osilator klep yang dirangkai pada program multisim. Yang pertama adalah hasil dari osiloskop. Terlihat sebuah sinyal sinusoidal yang keluar dari rangkaian ini yang dicek menggunakan osiloskop. Tentunya sinyal sinusoidal ini sangat sesuai dengan dasar teori yang ada mengenai osilator klep ini. Selanjutnya nilai kedua yang keluar yaitu dari frekuensi counter. Nilai yang keluar dari frekuensi counter sebesar 241,284 kHz. Jadi ini adalah frekuensi counter yang keluar dari osilator klep ini. Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan nilai dari simulasi dengan perhitungan matematisnya, maka dari itu kita harus mempelajari bagaimana perhitungan sistematis untuk menghitung beberapa faktor atau nilai pada osilator klep ini. Seperti yang terlihat pada gambar, berikut adalah rumus untuk menghitung frekuensi osilator klep. Yang pertama, untuk mencari frekuensi tersebut, rumusnya adalah 1 dibagi dengan 2pi akar dari kapasitor total dikali dengan induktor. Nah, untuk mendapatkan nilai kapasitor totalnya, rumusnya adalah 1/1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai dari simulasi yang kita gunakan pada software multisim tadi untuk diaplikasikannya menghitung secara manual nilai frekuensinya. Yang pertama, dalam catatan, nilai C total itu bisa kita gantikan dengan nilai C3, tetapi nilai C3-nya harus lebih kecil dari antara C1 dengan C2. Sehingga nilai frekuensi osilator klep bisa kita dapatkan secara manual dengan cara 1 dibagi dengan 2pi akar 10 nanofarad dikali dengan 47 mikrohenry akan menghasilkan nilai frekuensi sebesar 232,151 kHz. Selanjutnya, kita akan membandingkan perbandingan matematis atau secara manual dengan simulasi yang telah kita lakukan tadi pada software multisim. Nah, yang pertama, pada software multisim, pada frekuensi counter menunjukkan nilai 241,284 kHz. Sedangkan pada perhitungan matematis, kita mendapatkan nilai frekuensi sebesar 232,151 kHz. Seperti yang kita lihat, perbandingan nilai matematis dan juga menggunakan simulasi memiliki perbedaan yang sangat sedikit. Hal ini merupakan hal yang wajar. Mengapa? Karena ketika kita menggunakan simulasi, baik menggunakan software atau tanpa menggunakan software, pastinya
akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasilnya. Yang pertama dari faktor komponen tersebut yang memiliki kondisi baik atau buruk, dan juga dari beberapa faktor lain yang berupa secara fisik. Nah, hal tersebut menjelaskan mengapa nilai perbandingan secara sistematis dan juga simulasi itu berbeda. Namun hal tersebut sangat wajar. Yang penting, nilai dari frekuensi yang dihitung secara matematis dan simulasi memiliki nilai yang tidak jauh. Nah, dengan penjelasan demikian, keunggulan dari osilator klep dibanding dengan osilator Colpitts adalah tidak tergantungnya frekuensi klep terhadap kapasitansi dari kapasitor tersebut. Dengan demikian, frekuensi yang dihasilkan dari osilator klep jauh lebih stabil dan juga lebih baik. Mungkin sekian video mengenai bahasan osilator klep. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Ari Kriskolo mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.